Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu pada tugas kali ini yaitu strategi perusahaan global di era pandemi COVID-19 dengan analisis perusahaan yang kami angkat adalah perusahaan dari Singapore Airlines. Kelompok satu beranggotakan 6 orang, yaitu Trisintia Kaironisa, Peri Praja, Muhammad Andes, Aldinda Rahmi, Saras Diatri, dan Hisyadra Putri Melandira. Baiklah, langsung saja kepada pembahasan di awal, pada next slide selanjutnya. Singapore Airlines adalah maskapai penerbangan nasional Singapura. Singapore Airlines dikenal sebagai salah satu maskapai penerbangan dengan kualitas pelayanan terbaik di dunia. Maskapai penerbangan ini berhasil meraih predikat itu dalam waktu 12 tahun, yang dalam industri ini relatif singkat. Singapore Airlines berhasil mengkombinasikan ambisi, efisiensi, dan kualitas pelayanan kepada konsumen yang berasal dari berbagai latar belakang budaya. Maskapai penerbangan ini juga merupakan kontributor besar bagi negara Singapura dalam sektor tenaga kerja. Satu dari 80-90 orang Singapura bekerja untuk Singapore Airlines. Pada slide selanjutnya, dijelaskan bahwasanya operasi Singapore Airlines. Nah, untuk industri penerbangan Singapura sendiri, eh, Singapore Airlines memulai kegiatan operasionalnya pada tahun 1947 dan juga mengalami pertumbuhan serta ekspansi ke negara-negara ASEAN. Lalu diperluas hingga melayani Taiwan, Jepang, dan Australia serta berekspansi ke benua Eropa dan menjadi jembatan udara bagi penumpang Eropa yang melewati ke Asia Tenggara. Kontribusi paling besar dari Singapore Airlines adalah aspek pelayanan, terutama peran para pramugari Singapore Airlines yang sering disebut dengan Singapore Girl. Hal ini menjadi andalan dalam menghadapi persaingan industri, khususnya penerbangan komersial yang semakin kompetitif pada belakangan ini, terutama dengan semakin maraknya maskapai penerbangan yang berbiaya rendah. Pada tahun 1971, awal mula operasi ini terjadi, pemerintah Malaysia dan Singapura memiliki perbedaan pendapat, sehingga terjadinya kesepakatan untuk semua pesawat jet Boeing dan sebagian besar rute internasional yang pada akhirnya diserahkan kepada Singapore Airlines. Dalam beberapa saat kemudian, Singapore Airlines secara konsisten memenangkan berbagai penghargaan di berbagai rute internasional. Kebijakan strategis yang diambil juga memberikan hasil yang sangat baik dalam satu dekade terakhir. Pada slide selanjutnya, yaitu dampak COVID-19 terhadap Singapore Airlines. Kita bahas pada sektor pemasaran terlebih dahulu. Singapore Airlines meluncurkan paket pelatihan untuk mendapatkan pemasukan di tengah krisis penerbangan akibat COVID-19. Program khusus tersebut meliputi layanan pelanggan dan manajemen krisis yang diluncurkan di bawah Akademi Singapore Airlines. Setelah menyelenggarakan kursus 3 hari bagi 25 petugas perawat pasien di rumah sakit Koh Teck Puat pada September lalu, Singapore Airlines kini memperluas layanannya pada perusahaan di sektor retail, makanan, dan industri konstruksi. Menurut Wakil Presiden Senior SIA, Vanessa Ench, pihaknya menerima banyak permintaan dari berbagai lembaga yang ingin mengetahui bagaimana perusahaan mencapai reputasi dalam melayani industri dan transformasi digital. Tak hanya menggelar pelatihan, Singapore Airlines juga meluncurkan penerbangan tanpa tujuan yang akan berangkat dari dan mendarat di Bandara Changi dalam upaya meningkatkan bisnisnya yang terpukul akibat COVID-19. Mereka juga berencana menjajaki kemitraan dengan Badan Pariwisata Singapura yang juga guna untuk menarik penumpang yang tertarik pada pembayaran sebagian untuk penerbangan tersebut dengan kredit pariwisata pemberian pemerintah. Pada slide selanjutnya, kita tinjau pada analisis keuangan. Maskapai penerbangan Singapore Airlines melaporkan kerugian bersih senilai 3,46 miliar dolar Singapura atau 2,57 miliar dolar Amerika Serikat hingga September 2020. Angka itu setara dengan 36,49 triliun pada kurs rupiah dengan angka 14.200.
Perseroan menyebutkan bahwasanya kerugian bersih ini disebabkan pandemi COVID-19 terus mengikis permintaan perjalanan internasional. Selama 3 bulan terakhir, maskapai telah mengalami kerugian bersih senilai 2,34 miliar dolar Singapura. Penghasilan itu merupakan yang terburuk secara kuartalan selama maskapai berdiri. Hal ini tentu terjadinya penurunan permintaan pada perjalanan udara yang berpengaruh signifikan terhadap penurunan pendapatan Singapore Airlines dari sisi penumpang. Terkait penurunan pendapatan tersebut, Singapore Airlines melakukan sejumlah langkah untuk membangun likuiditas kembali serta mengurangi pengeluaran modal dan biaya operasional. Seperti halnya diskusi dengan produsen pesawat untuk menunda pengiriman pesawat yang akan datang. Yang kedua, pemotongan gaji bagi manajemen SIA Group. Yang ketiga adalah selama beberapa hari terakhir, SIA Group telah memanfaatkan jalur kreditnya untuk memenuhi persyaratan arus kas dalam waktu dekat. SIA Group terlibat dalam diskusi dengan beberapa lembaga keuangan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan di masa yang akan datang. SIA terus mengeksplorasi upaya untuk mempertahankan likuiditasnya di tengah gangguan terhadap industri perjalanan udara global yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada bagian untuk kinerja sumber daya manusianya sendiri, grup perusahaan SIA atau Singapore Airlines mengumumkan keputusan susulan untuk memangkas sekitar 4.300 posisi di seluruh maskapai penerbangannya. Setelah memperhitungkan pembekuan perekrutan, pengurangan alami, dan penerapan skema pengunduran diri sukarela, jumlah staf potensial yang terkena dampak akan dikurangi menjadi 2.400 di Singapura dan di kantor perwakilan di luar negeri. CEO Singapore Airlines, Goh Chan Pong, mengatakan keputusan ini diambil karena mengingat jalan panjang menuju pemulihan industri penerbangan global sebagai dampak pandemi COVID-19 yang melemahkan, serta kebutuhan mendesak grup perusahaan maskapai penerbangan ini untuk beradaptasi untuk masa depan yang tidak pasti. Baiklah, untuk slide selanjutnya, yaitu kita masuk kepada kebijakan pemerintah Singapura di era pandemi COVID-19. Perusahaan Singapore Airlines atau SIA merupakan sebuah perusahaan tipe inovatif yang bermarkas di Singapura. CEO mengatakan bahwasanya di Asia Tenggara, Singapura yang mempunyai keunggulan tenaga ahli lebih cocok sebagai markas Singapore Airlines. Pemerintah Singapura aktif mengambil berbagai langkah untuk mendukung perusahaan tipe inovatif dan membentuk iklim bisnis yang kondusif. Jawaban Pengembangan Ekonomi Singapura menyatakan pihaknya berupaya menciptakan iklim yang kondusif agar Singapura menjadi kancah mengembangkan solusi masa depan. Pemerintah Singapura sadar bahwa ketika negaranya ingin mencapai visi sebagai negara maju dan sejahtera bagi rakyatnya dalam pembangunan ekonomi dengan melakukan kebijakan pasar bebas atau free trade. Namun hal tersebut harus dibarengi dengan iklim politik dan iklim bisnis yang baik. Salah satunya adalah kondusivitas dalam negeri harus terjamin agar investasi yang diharapkan masuk melalui investor tetap terus berjalan di Singapura. Adapun pada slide selanjutnya yaitu strategi Singapore Airlines. Ada 4 hal yang dilakukan oleh Singapore Airlines dalam membentuk pilar-pilar strategi untuk membalikan likuiditas atau pertumbuhan dari bisnis Singapore Airlines ini. Yang pertama adalah pelayanan penerbangan yang superior, yang kedua adalah penerbangan dengan teknologi yang paling modern, yang ketiga pelayanan darat yang luar biasa, yang keempat perusahaan SIA menerapkan kebijakan pelatihan khusus bagi karyawan frontline. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini dari keempat strategi tersebut dapat digarisbawahi bahwasanya keempat poin tersebut mengarah kepada kualitas dari Singapore Airlines tersebut. Alhasil, maksud dari strategi Singapore Airlines ini adalah memberikan diferensiasi berupa ke pengalaman dan juga hal yang luar biasa atau hal yang sangat baik atau hal yang superior kepada baik itu kepada perusahaan ataupun kepada customer dari Singapore Airlines itu sendiri. Nah, adapun evaluasi strategi yang diterapkan oleh Singapore Airlines, beberapa strategi yang diterapkan oleh Singapore Airlines masih bisa digunakan atau relevan dengan kondisi pandemi saat ini. Nah, beberapa strategi tersebut seperti memberikan pelayanan yang baik bagi penumpang, memberikan pelayanan darat yang memusatkan perhatiannya kepada peningkatan pelayanan pemesanan, dan kebijakan pelatihan karyawan, di mana ketiga strategi tersebut
mampu memberikan rasa aman dan percaya kepada penumpang terhadap maskapai penerbangan Singapore Airlines. Kemudian standar pelayanan bandara juga akan memotivasi pelanggan untuk menggunakan maskapai ini karena ketepatan waktu, kecepatan, dan keramahan serta efisiensi dalam pemesanan. Hal ini juga kita garis bawahi bahwasanya evaluasi strategi ini sangat berkaitan erat dengan kondisi pandemi COVID-19 yang mana Singapore Airlines sangat memperuntukkan untuk kualitas kebersihan atau kualitas layanan lainnya. Sehingga bisa dikatakan Singapore Airlines sangat siap untuk menghadapi COVID-19, dampak dari COVID-19 ini. Adapun dari rekomendasi strategi yang akan kami jelaskan, terdapat 2 poin utama yang akan kami jelaskan, yaitu peningkatan layanan informasi terupdate, dan yang kedua penambahan masa berlangsungnya program baru, yang mana akan kami jelaskan. Nah, jadi di negara Singapura sendiri, kebijakan pemerintahnya memberlakukan transparansi dalam menangani wabah virus COVID-19. Termasuk di dalam kebijakan tersebut yaitu penelusuran kontak atau kontak tracing pasien dijelaskan secara satu persatu untuk setiap kasus di negeri singa tersebut. Tidak hanya itu, dalam situs resmi Singapura tersebut, persebaran corona juga digambarkan sesuai dengan lokasinya dalam sebuah peta. Maka, berdasarkan headline di atas, rekomendasi strategi alternatif yang kami usulkan adalah penyediaan layanan informasi terupdate terkait jejak rekam orang terkonfirmasi positif yang pernah menggunakan layanan Singapore Airlines. Hal ini dapat diberitakan kepada konsumen jasa penerbangan Singapore Airlines melalui situs resminya dengan menambahkan fitur tambahan pada official website Singapore Airlines yang menyediakan informasi tersebut. Hal ini juga bisa menjadi poin tambahan dalam hal diferensiasi pelayanan Singapore Airlines dibandingkan maskapai lainnya. Pertimbangan kami juga merekomendasikan hal ini adalah karena adanya kebijakan pemerintah Singapura yang memberikan izin transparansi terkait daftar orang-orang yang terinfeksi virus corona, mulai dari jejak rekam perjalanan hingga persebaran corona yang digambarkan sesuai dengan lokasinya dalam sebuah peta. Sehingga Singapore Airlines dapat menggunakan data tersebut untuk menyediakan informasi mengenai beberapa jumlah total orang-orang yang terjangkit virus corona dan pernah menggunakan jasa layanan penerbangan mereka melalui official website Singapore Airlines. Jika seandainya 5.800 penumpang yang menggunakan penerbangan Singapore Airlines hanya segelintir yang terinfeksi corona sebelum atau sesudah ataupun selama penerbangan, maka hal ini akan menjadi pembandingan yang positif dengan kesuksesan protokol COVID-19 yang diterapkan oleh maskapai Singapore Airlines. Sehingga harapannya hal ini akan memberikan nilai tambah pada citra baik Singapore Airlines di mata konsumen sebagai penyedia layanan penerbangan terbaik dari segi operasi hingga penggunaan protokol COVID-19, sehingga tetap menjadikan Singapore Airlines sebagai pilihan pertama dibandingkan maskapai lainnya. Jika kita lihat dari analisis biaya yang akan dikeluarkan, terdapat sebanyak 28.300.000 hingga 180 juta untuk perincian garis besarnya dalam peningkatan kualitas official website, termasuk penambahan fitur seperti informasi jejak rekam penumpang yang terinfeksi corona, hingga pengeluaran biaya untuk kerja lapangan yang mengumpulkan data-data tersebut. Nah, dari hal ini juga patut dipertimbangkan kembali karena pembuatan website tersebut juga merupakan salah satu tools terbesar dalam meyakinkan para calon konsumen atau calon customer dalam menggunakan Singapore Airlines. Yang kedua, kita bisa lihat pada slide juga bahwasanya ada solusi yaitu penambahan masa berlangsungnya program baru. Maksudnya di sini apa? Salah satu strategi diferensiasi Singapore Airlines yang menjadikan mereka sebagai jasa penyedia pelayanan penerbangan terbaik adalah mengadakan dan menggunakan penerbangan dengan teknologi yang modern. Termasuk salah satunya diantaranya yaitu penggunaan pesawat penerbangan besar dan modern seperti Airbus A380. Namun, selama pandemi ini tentunya kebijakan mengenai perizinan penerbangan di negara Singapura sendiri ataupun negara-negara yang menjadi destinasi penerbangan melakukan pembatasan penerimaan turis ataupun penerbangan domestik. Akan sangat rugi rasanya apabila Singapore Airlines hanya berdiam diri saja membiarkan pesawat-pesawat yang mereka miliki menganggur di langgar atau di bandara. Untuk menahan kerugian yang mungkin akan terus bertambah, pihak Singapore Airlines menghadirkan inisiatif baru yang menjawab lesunya operasional jasa penerbangan selama pandemi, yaitu menghadirkan restoran mewah di dalam pesawat Airbus 380 yang diparkirkan di Bandara Changi. Juga inisiatif lainnya yaitu Inside Singapore Airlines dengan kegiatan tur eksklusif yaitu yang menjadikan sekaligus menceritakan 70 tahun pengalaman SIA.
Hanya saja, program inisiatif ini dilakukan Oktober lalu hingga November saja. Belum ada informasi lebih lanjut apakah akan melanjutkan program ini atau tidak. Maka berdasarkan pemaparan di atas, kami merekomendasikan untuk menambah masa berlangsungnya program restoran A380 at Changi and Insight Singapore Islands hingga akhir tahun dan awal tahun 2021 dikarenakan selain ada antusiasmenya konsumen yang tinggi dan juga sekaligus sebagai sarana mempererat hubungan baik antar konsumen setia Singapore Islands yang tidak dapat kesulitan menikmati kembali jasa layanan tercinta Singapore Islands itu sendiri. Nah, sedangkan untuk rincian biaya yang dikeluarkan oleh Singapore Airlines dalam menjalankan inisiatif program baru ini kemungkinan kesulitan dalam menemukan rincian biaya tersebut. Namun, kami juga percaya bahwasanya inisiatif program baru dari Singapore Airlines benar adanya mendatangkan keuntungan sekaligus menjadi solusi permasalahan khususnya bisnis dari jasa layanan penerbangan selama pandemi COVID-19. Dan dari rekomendasi tersebut, kami memutuskan bahwasanya kami akan memilih pada peningkatan layanan informasi terupdate. Karena melihat dari segi manfaat yang didapatkan, bahwasanya yang pertama adanya diferensiasi layanan pada Singapore Airlines yang dapat mendongkrak kepercayaan dari calon customer dari Singapore Airlines sendiri karena terjadinya pandemi COVID-19 yang mana pada protokol kesehatan dan kualitas layanan yang diberikan Singapore Airlines mampu memberikan kualitas layanan terbaik. Yang kedua adalah citra baik yang meningkat. Maksudnya di sini adalah akibat dari kualitas layanan yang baik, otomatis penanganan kasus COVID-19 yang dilakukan oleh Singapore Airlines akan mendukung adanya gerakan perbaikan dalam penanganan kasus ekonomi yang ada di jalur penerbangan. Karena mungkin masih ada beberapa kasus beberapa kasus maskapai yang masih melanggar atau masih tidak mengamini dalam protokol kesehatan. Namun pada sisinya di sini, Singapore Airlines sangat mendukung dan sangat melakukan penerapan kualitas layanan protokol kesehatan yang sangat baik. Dan juga dari segi rincian biaya yang jelas dan dampak yang juga begitu nyata, maka kami dari kelompok 1 memutuskan untuk layanan untuk Singapore Airlines sendiri untuk kami sarankan alternatif solusi yang bagus adalah peningkatan layanan informasi terupdate khususnya kepada informasi penyebaran virus COVID-19 baik itu di dalam peredaran maskapai ataupun adanya di jalur penerbangan yang ada di Singapura. Kurang lebih terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.